Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Makanan yang Terakhir. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, meneguhkan dan menguatkan kamu. Pekabaran, meskipun hal-hal buruk terjadi kepadaku, aku tahu bahwa Allah mengasihiku. Kera sudah lapar, keluarganya juga lapar. Mereka sudah tidak mempunyai makanan selama 3 hari. Ayah mereka sedang keluar untuk berusaha mencari sesuatu yang bisa mereka makan, tetapi dia kembali tanpa membawa sesuatu makanan. Maafkan saya, dia berkata, tidak ada lagi beras di desa kita ini. Sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Tanpa hujan, segala sesuatu tidak akan bertumbuh. Kita mungkin tidak akan mempunyai makanan untuk jangka waktu yang lama. Saat mereka sedang berpikir bahwa mereka akan mati, Allah mengirim pertolongan. Sebuah truk yang bertuliskan Adra datang ke desa mereka. Beras! Beras! Pengemudi itu berkata, masing-masing keluarga akan mendapatkan sekarung beras. Dengan segera, orang-orang mengelilingi truk. Lalu semua keluarga di desa itu mendapatkan sekarung beras yang dapat digunakan untuk beberapa hari. Beberapa truk datang kembali ke desa itu pada bulan-bulan berikutnya. Dahulu, Allah memelihara Elia dengan cara istimewa juga. Sudah berbulan-bulan tidak turun hujan di Israel. Ladang sudah menjadi kecoklat-coklatan dan mati. Pepohonan yang sudah kering berdiri di tengah panasnya hari. Sungai dan anak sungai sudah kering. Dan akhirnya, bahkan sungai Kerit di mana Elia bersembunyi dari Raja Ahab juga kering. Tetapi Allah masih tetap memelihara Elia. Pergilah ke Sarfat, Allah berkata, saya sudah mengatakan kepada seorang janda di sana untuk memeliharamu. Lalu Elia meninggalkan Israel dan mengadakan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya ke negeri yang lain. Di sana, di gerbang Sarfat, seorang janda sedang mengumpulkan ranting. Wanita itu sedang pergi ke tempat pengambilan air, tetapi dia berhenti ketika Elia meminta roti kepadanya. Saya tidak punya roti, wanita itu berkata. Yang saya miliki hanyalah segenggam penuh tepung dan sedikit minyak. Saya sedang mengumpulkan kayu bakar sehingga saya dapat membakar beberapa roti untuk anakku dan saya sendiri. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Janganlah takut, kata Elia. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Wanita ini bukanlah orang Israel, tetapi dia percaya kepada Allah dan menaruh imannya kepadanya. Dia memutuskan untuk percaya kepada Allah dan memelihara kebutuhannya. Maka terjadilah tepat seperti yang dikatakan Elia. Elia pergi ke rumah bersama dengan perempuan itu, dan perempuan itu membuat beberapa roti untuk Elia. Setelah hari itu, kapan saja dia mau membakar roti, maka sudah ada cukup tepung dan minyak. Tepung dan minyak tersebut tidak akan pernah habis. Mujizat yang Allah gunakan untuk menyelamatkan Elia juga untuk menyelamatkan kehidupan wanita ini dan anaknya. Beberapa saat kemudian, anak dari wanita ini jatuh sakit dan meninggal. Pikiran pertama wanita ini adalah Allah sedang menghukumnya. Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Wanita itu berteriak dalam kekalutannya. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Tentu saja bukan Allah yang menyebabkan anak wanita ini mati. Kasih karunia Allah membawa kehidupan. Kasih karunia Allah telah memelihara mereka bertiga dari kematian selama musim paceklik. Elia tinggal di ruang atas di rumah janda ini. Dia membawa anak tersebut ke ruangannya dan membaringkannya di atas tempat tidur. 3 kali dia merentangkan tubuhnya di atas tubuh anak itu. 3 kali dia memohon kepada Allah, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.
Allah dengan segera menjawab permohonan Elia. Lalu anak lelaki itu hidup kembali. Allah juga memodulikan setiap masalah dalam kehidupanmu. Meskipun hal-hal buruk terjadi, Allah masih tetap mengasihimu. Dia ingin agar engkau percaya kepadanya. Dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu sama seperti dia memelihara Elia dan janda di Sarfat.